Emil Audero dan Maarten Paes mengalami cedera serius menjelang dua laga hidup mati Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi menunggu pada 8 Oktober dan Irak 3 hari berselang. Dua kiper utama yang menjadi benteng terakhir Garuda kini menghadapi tanda tanya besar. Pertanyaan terbesar muncul, siapa yang akan menjaga gawang timnas? Bagaimana Patrick Kluivert akan mengatur strategi menghadapi situasi kritis ini? Dalam sepak bola modern, peran kiper bukan sekadar menepis bola. Ia adalah komando terakhir, pemimpin lini belakang, sekaligus pembuka serangan dari belakang. Emil Audero, kiper berpengalaman dari Cremonese, dan Maarten Paes, bintang muda FC Dallas, adalah benteng terakhir Garuda. Tanpa mereka, pertahanan Indonesia harus bekerja 2 kali lebih keras, dan strategi Patrick Kluivert bisa terganggu. Setiap keputusan, setiap pergerakan di lapangan akan terasa lebih menegangkan tanpa kehadiran mereka. Kabar dari Italia cukup mengejutkan. Saat pemanasan jelang laga Cremonese versus Como pada 28 September, Emil Audero mengalami cedera otot di tangan. Ia terpaksa ditarik dari starting lineup, padahal semua sudah dijadwalkan. Menurut media Italia, termasuk Gazzetta dello Sport, Audero diperkirakan absen hingga 2 pekan. Artinya, peluangnya Tel menghadapi Arab Saudi hanya sekitar 10 hari sejak cedera terjadi. Ini adalah pukulan telak, mengingat Emil adalah kiper dengan pengalaman internasional paling tinggi di skuad Garuda. Jika cedera ini memaksanya absen, bukan hanya kiper yang hilang, tapi juga rasa percaya diri lini belakang yang selama ini bergantung padanya. Tak hanya Emil, Maarten Paes pun belum pulih sepenuhnya. Cedera yang sempat dialaminya membuat ia masih dalam proses pemulihan. Meski kualitas fisik dan mentalnya bagus, waktu tersisa sangat minim. Jika Paes juga tak bisa dimainkan, situasi menjadi genting. PSSI pun menyiapkan opsi mitigasi dengan menyiapkan kiper cadangan. Tapi di level kualifikasi Piala Dunia, tekanan yang dihadapi bukan main-main. Setiap tendangan, setiap serangan lawan menjadi ujian nyata bagi lini pertahanan. Menghadapi risiko ini, PSSI dan Kluivert menyiapkan langkah darurat. Beberapa kiper cadangan mendapat perhatian ekstra, mulai dari latihan khusus hingga pemantauan kondisi fisik. Nama-nama seperti Hernando Ari atau Cahya Supriyadi bisa mendapat kesempatan emas. Tetapi kesiapan mental menjadi pertanyaan utama. Apakah mereka sanggup menghadapi tekanan ratusan ribu mata di stadion lawan? Apakah mereka sanggup menahan rasa gugup saat menghadapi striker sekelas Arab Saudi? Dan bagaimana mereka akan menyesuaikan diri dengan ritme permainan cepat yang sudah terbiasa dijalankan Emil dan Paes? Jika kedua kiper utama tak bisa tampil, Kluivert harus menyesuaikan taktik. Garuda mungkin bermain lebih hati-hati dengan barisan belakang rapat. Pressing di lini depan bisa diperketat untuk mengurangi peluang lawan mengancam gawang. Ini saat eksperimen Kluivert benar-benar diuji. Bagaimana ia memadukan pemain muda, bintang naturalisasi, dan strategi solid agar Indonesia tetap memiliki peluang meraih hasil maksimal. Meski situasi kritis, Garuda masih punya senjata. Pemain seperti Jay Aitzes, Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangoen, dan sederet bintang naturalisasi lainnya siap mengangkat performa tim. Mereka punya pengalaman di Eropa, kemampuan teknik tinggi, dan mental tempur yang kuat. Kekuatan skuad senilai lebih dari 500 miliar ini jelas bukan sembarang tim. Tapi kemenangan tidak bisa hanya diandalkan dari nama besar. Koordinasi, disiplin, dan strategi matang akan menjadi kunci untuk mengatasi tekanan dan lawan-lawan tangguh yang menanti. Sepak bola Indonesia tidak pernah sendiri. Dukungan fans, doa masyarakat, dan sorakan supporter menjadi energi ekstra bagi pemain. Mental yang kuat bisa jadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Garuda, dengan semangat juang dan loyalitas tinggi, berpotensi membuat kejutan besar, meski situasi kiper kritis. Setiap tackle, setiap penyelamatan, setiap serangan balik akan membawa tensi yang luar biasa, membuat pertandingan ini lebih dari sekadar laga. Tapi sebuah pertarungan mental dan fisik yang menentukan masa depan Indonesia di pentas dunia. Kini, Garuda berada dalam kondisi siaga 1. 2 laga menentukan nasib menanti, namun 2 kiper utama masih tanda tanya. Apakah Emil Audero mampu pulih tepat waktu? Apakah Maarten Paes menjadi benteng terakhir? Atau justru lahir pahlawan baru di bawah mistar? Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Timnas Indonesia sedang menulis sejarah. Kalau kalian penasaran siapa yang bakal jadi pahlawan di gawang Garuda, tulis prediksi kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan update terbaru tentang Timnas Indonesia.